Harusnya kamu yang mati. Maafkan aku. Pak Hedi, kau bisa membunuhnya. Lepaskan. Permintaan maafmu gak akan kuterima. Aku akan mengerahkan semuanya untuk membayarmu. Akan kubuat hidupmu sengsara. Yere, cari pengacara. Aku mau dia membusuk di penjara. Yunak, kamu dihukum penjara 7 tahun. Jaga sikapmu. Mulai lembaran baru. Bersulang. Aku nggak bisa minum lagi. Kamu takut apa sih? Aku udah pesan kamar loh. Kalau kita mabuk, tinggal istirahat di atas. Nih, kartu kamarnya. Makasih deh. Aku beneran udah nggak bisa. Selamat bersenang-senang ya. Iya. dadah. Nanti ya. Ini kartu kamar Hedi. Dia barusan minum wine yang ada obatnya. Kakak, kali ini Hedi akan jadi milikku. Maaf, kamu buta ya? Kepalaku pusing. Di mana kamarku? Yuta, kenapa kamu? Yuta, itukah kamu? Yuta menelpon. Hah, astaga. Lalu dia siapa? Kenapa kamu keluar dari hotel? Apa kamu tahu aku mengkhawatirkanmu? Aku mencarimu semalaman. Yuta, aku mabuk semalam jadi... Apa ini? Apa yang terjadi? Kemarin malam kamu main dengan siapa? Enggak kok Yuta, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Kita sudah lama bersama, tapi aku nggak diperbolehkan menyentuhmu. Tapi di luar sana kamu mencari pria lain, ha? Kamu melukaiku, lepaskan. Siapa? Siapa orangnya? Katakan. Tenang dulu Yuta, oke? Hati-hati, ada orang. Yuta, dia berdarah. Cepat, telepon ambulans, cepat. Nggak bisa. Kalau ambulan datang, kita akan ketahuan. Kalau kita biarkan saja, nggak akan ada yang tahu. Tabrak lari itu kejahatan serius, polisi juga nanti akan tahu. Cepat telepon ambulans. Enggak. Aku akhirnya bisa masuk grup Hugo. Kalau kita telepon polisi, masa depanku akan hancur. Yuna, bukannya kamu juga punya SIM? Kamu bilang kamu yang menabraknya. Kamu gila? Nggak mungkin. Kenapa enggak? Katanya kamu sayang aku. Hal sekecil ini saja kamu nggak mau bantu. Aku menabraknya juga karena kamu. Tapi aku... Yuna, tolong aku. Ibuku masih di rumah sakit, aku harus kerja. Selama kamu menolongku, apapun yang terjadi kemarin aku akan memaafkan. Aku memang salah. Anggap saja ini caraku membayarnya. Baiklah. Yuna, makasih. Makasih. Yuna, setelah semuanya beres, aku akan menikahimu. Pergi. Aku akan telepon ambulans. Pergi. Halo, 120. Cepat, seseorang butuh bantuan. Cari. Siapa perempuan tadi malam? Baik. Pak Hedi, kabar buruk. Adikmu kecelakaan. Dokter, selamatkan dia. Maaf, kamu nggak boleh masuk. Maafkan aku. Kamu harus selamat. Di mana adikku? Di mana adikku? Dokter, gimana kabar adikku? Maaf Pak Hedi. Kita sudah melakukan yang terbaik. Nggak mungkin. Dia baik-baik saja tadi pagi. Nggak mungkin.
Wanda. Kalau Nona Wanda dilarikan 5 menit lebih awal, kita bisa menyelamatkannya. Tapi pelaku tabrak lari itu menunda penyelamatan. Di mana pelakunya? Pak Hedi, dia orangnya. Kenapa? Kenapa nggak kamu larikan dia lebih awal? Maafkan aku minta maaf. Harusnya kamu yang mati. Maafkan aku. Pak Hedi, kau bisa membunuhnya. Lepaskan. Permintaan maafmu gak akan kuterima. Aku akan mengerahkan semuanya untuk membayarmu. Akan kubuat hidupmu sengsara. Iya deh. Cari pengacara. Aku mau dia membusuk di penjara. Yuna, kamu dihukum penjara 7 tahun. Jaga sikapmu. Mulai lembaran baru. Pak Hedi, CCTV hotelnya rusak. Tim teknisi sedang coba perbaiki, tapi sulit perbaiki secepatnya. Cari orang itu. Baik. Dan juga Pak Hedi, putusan Yuna sudah keluar 7 tahun. 7 tahun terlalu kecil. Cari orang di penjara yang bisa buat dia menderita. Baik. Ya, semuanya. Ada pendatang baru. Kita harus sambut dia. Jangan mendekat. Pukul dia sampai mati. Jangan berhenti. Tabrak lari. Kamu pembunuh. Dasar jalang. Jalang kecil. Bayar pembuatanmu. Darah. Dia berdarah. Darah segitu gak akan membunuhnya. Buat dia berdarah lebih banyak. Aku gak boleh mati. Aku harus bertemu ibu. Aku harus bertemu Yuta. Tolong. Tolong. Kamu hamil 3 bulan. Kamu harus lebih hati-hati. Dokter, apa katamu? Aku hamil. Kenapa kamu sangat ceroboh? Kamu bahkan gak tahu kamu hamil. Maaf anakku. Kamu harus menderita denganku. Gak akan kubiarkan siapapun menyakitimu. Waktu bertemu penjaga, kamu harus tahu batasan. Yang boleh diucapkan, ingat baik-baik. Demi bayinya, aku harus kasih dia pelajaran. Bos, kamu gak apa-apa, wajahku. Kalau kamu menggangguku lagi, aku akan gigit lehermu. Yuna, tunggu saja. Aku akan membunuhmu. Jangan takut anak, Mama akan melindungimu. Dorong, bayinya hampir keluar. Dorong, sedikit lagi. Iya. Bayinya keluar. Anakku laki-laki. Hei, gak peduli sesombong apa kamu. Anakmu ada di tanganku. Aku mau selama sisa hidupmu gak akan lihat anakmu lagi. Kak, karena aku, Hedi tahu kamu kasih obat dan masuk penjara. Tapi untung saja aku punya anak ini. Aku akan membantumu keluar dari penjara. Sonya, kamu yakin anak ini anak Hedi? Tentu saja. Aku sudah cek CCTV hotel. Aku lihat wanita itu yang merusak rencanaku. Tapi sudah aku hancurkan buktinya. Hedi gak akan tahu kebenarannya. Dengan begini, aku bisa memanfaatkan anak ini untuk menikahi Hedi. Kenapa kamu nangis? Sama seperti ibumu. Dokter, di mana anakku? Bukannya aku sudah bilang anakmu mati, mayatnya sudah diurus. Gak mungkin. Aku tilas-tilas dengar anakku nangis. Kamu membunuh anakku, ya kan? Apa kamu membunuh anakku? Kamu gila. Kamu yang membunuh anakku.
Yuna, karena perilakumu baik, kamu bisa bebas sekarang. Jangan melakukan kejahatan lagi, mulai hidupmu yang baru. Makasih. Dasar bajingan, gila! Kenapa kamu Jangan melakukan ini coba-coba pada anakku? merebutnya. Kamu janji Kau akan harus pergi dariku. menikahinya. Ya, pergi. Teganya kamu melakukan Dasar ini, wanita dasar gila. sampah. Kau benar-benar gila ya. Dasar Minggir, sampah bajingan. jauh. Ibu, Bawa dia. Tolong bawa dia. Ibu, dasar bajingan Yuta. Tolong maafkan aku. Padaku. Lepaskan aku. Hari ini Yuna bebas. Kalau kamu memang waras, kamu akan menjemputnya denganku. Tante Lana, aku memaafkanmu. Demi kebaikan Yuna, aku selama ini menahan diri. Kalau kamu gak pergi, jangan salahkan aku kalau berbuat kasar. Kamu. Hei, kenapa kalian diam saja? Usir dia. Kalau aku lihat dia lagi, kalian semua dipecat. Hei, kenapa mengganggu Tuan? Karena kami hampir kehilangan pekerjaan. Sana pergi yang jauh. Aku akan memukulmu sampai mati. Ibu, kamu gak apa-apa. Yuna, ini beneran kamu. Iya, Ibu. Aku sudah bebas. Ayo bangun. Ayo pulang. Gak mau. Bajingan Yuta itu membuatmu masuk penjara. Dia mengkhianatimu. Aku harus cari keadilan. Kamu masih mau buat masalah? Nggak cukup ya pukulanku. Sini aku kasih lagi. Jangan. Kalau kalian mendekat, aku akan telepon polisi. Polisi? Kamu tahu kamu di mana? Ini hotel milik grup Hugo. Beraninya buat masalah di sini. Dan mengganggu Mbak Yuta. Jangan buang-buang waktu. Berhenti. Berhenti, ada Pak Hedi. Kamu yang harusnya mati. Grup Hugo memperkerjakanmu supaya kamu melayani, bukan menindas orang. Pak Hedi, mereka membuat masalah, jadi kami mau kasih dia pelajaran. Biar polisi yang menanganinya. Kamu nggak berhak untuk memukul orang. Kami nggak mempekerjakan orang sepertimu. Iya. Pecat mereka. Kirim mereka ke kantor polisi. Baik, Pak Hedi, kami salah. Tolong kasih kami kesempatan. Bawa mereka. Ikut aku. Maaf, kalian berdua jadi punya pengalaman buruk. Kalau butuh apapun, aku kirimkan seseorang untuk tanggung jawab. Boleh aku tanya sesuatu? Kita pernah bertemu sebelumnya. Ibu, ayo pulang. Kakak, akhirnya kamu datang. Yuta dan aku sengaja mau menyambutmu. Bukannya itu Yuna. Aku dengar kamu pelaku tabrak lari dari penjara. Kok cepat sekali keluarnya? Pembunuh nggak sengaja, 5 tahun nggak cukup. Tapi Yuna, kamu datang ke acara pertunangan Yuta. Apa kamu mencoba kembali dengannya? Pembunuh sepertimu nggak pantas dapat Yuta. Dia manajer di grup Hugo sekarang. Seno, omong kosong apa itu? Yuta udah nggak ada hubungan dengannya. Dia sudah putus hubungan. Sekarang yang dia sayang itu Nona Sonya. Apa kamu bicara soal insiden 5 tahun lalu waktu Wanda mati? Ya, benar. Jadi kamu yang membunuh sepupuku? Dasar calang. Kenapa kamu mau mukul anakku? Jangan bicara begitu sama Yuna. Ibu, jangan berdebat dengan mereka. Ayo pergi. Jadi kamu... Pak Hedi, maafkan aku. Apa yang terjadi ke adikmu dulu itu salahku. Tapi aku sudah di penjara, aku sudah membayarnya. Tolong lepaskan aku. Lucu sekali 5 tahun di penjara. Sebagai ganti nyawa adikku. Dulu, hukum melindungimu. Sekarang selamat datang ke nerakaku. Lepaskan, dia bukan orang begitu. Dia mengakui kesalahan orang lain. Enggak, bukan dia pelakunya. Ibu, sudah. Yuta, mantanmu dan ibunya benaran menjijikkan. Buktinya sudah kuat, tapi masih menyangkal. Orang seperti mereka harus dipenjara selamanya. Zahra, aku sudah putus dengannya. Kamu pembunuh. Pembunuh. Kamu bunuh. Pembunuh, dasar pembunuh. 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 Kamu pembunuh. Ibu, ada apa? Kamu gak apa-apa, Ibu? Ayo ke rumah sakit. Siapa bilang kamu boleh pergi? Aku minta maaf.
Insiden adikmu itu salahku. Aku sudah dipenjara. Aku sudah dihukum. Kalau kamu memukulku, lakukan saja. Tapi ibuku nggak salah. Dia punya penyakit jantung. Bisakah aku bawa dia ke rumah sakit? Kamu kira kamu bisa pergi? Aku mohon, selamatkan ibuku. Jadi orang sepertimu bisa menangis untuk keluarga. Aku pikir pembunuh sepertimu berhati batu. Wanda juga mau diselamatkan. Tapi apa yang kamu lakukan? Aku... Yere, bawa dia. Baik. Jangan sentuh ibuku. Pak Hedi, maafkan aku tahu aku salah. Selama 5 tahun di penjara, aku selalu merenungkan kesalahanku. Aku sudah cukup menderita. Lihat, luka di tubuhku. Itu bukti penderitaanku. Kalau masih nggak cukup, kamu bisa memukulku, mempermalukanku, apapun. Bahkan hidupku yang nggak berguna ini kamu bisa ambil juga. Aku mohon, tolong selamatkan hidup ibuku. Tolong, Kakak, aku mohon. jangan lepaskan dia. Orang sepertinya harus selamanya bersujud untuk Wanda. Yere, lakukan perintahku. Putuskan koneksi Yuna. Gak ada yang boleh menawarnya pekerjaan. Baik. Yuna, aku akan membuatmu melihat ibumu dikubur seperti adikku. Kenapa? Ibu tunggu aku akan telepon bantuan. Halo, ini 120. Tolong selamatkan ibuku. Bulana punya kanker stadium tengah. Kondisinya nggak bagus. Dokter, apa mungkin diagnosamu salah? Enggak. Nona Yuna, siapkan biaya pengobatan dan penuhi prosedur administrasi supaya aku bisa melakukan tindakan lanjut. Makasih. Tuan, kamu belum makan seharian. Tolong makan sedikit. Bu Wati membuat ini spesial untukmu. Somai udang kesukaanmu, ya? Tolong makan sedikit. Aduh, Aku nggak mau. Papa nggak mengizinkan aku ketemu Mama, jadi aku nggak mau makan. Tuan Dev, kamu sudah berkali-kali mogok makan, tapi Tuan gak bergeming. Kali ini, kurasa ini gak akan berhasil. Tuan Dev, Tuan di mana kamu? Aduh, Tuan. Nona Yuna, setelah membayar tagihan bulan ini, kamu masih harus menyiapkan 50 juta per bulan. Oke, aku paham, makasih. Ibu, apa yang harus kulakukan? Edi sudah mengancamku. Dia gak akan biarkan siapapun mempekerjakanku. Di mana aku harus bisa cari uang? Tuan, berhenti berlari, Tuan Dev. Ibu, ayo makan. Yuna, di mana aku? Ibu, kamu di rumah sakit. Kamu pingsan, jadi aku membawamu kemari untuk diperiksa. Aku nggak apa-apa kok. Jangan buang-buang uang. Ayo kita pergi. Ibu, jangan khawatir. Makan dulu lalu kita pergi, oke? Makan dulu, jangan terburu-buru. Tante cantik, boleh aku minta? Anak siapa ini? Tuan ada masalah. Tuan Dev menghilang. Dev baik-baik saja. Gimana dia bisa hilang? Bukannya tugasmu menjaganya? Aku selalu menjaganya, tapi Tuan Dev, dia selalu minta ketemu mamanya saat aku mau ambil sesuatu. Di waktu itu dia menghilang. Cek CCTV. Kalau Dev terluka sedikit saja, aku nggak akan memaafkanmu. Sana. Baik. Tante cantik, masakanmu rasanya sangat enak. Beneran. Anak ini mirip kamu waktu kecil, apalagi matanya. Apakah benar kalau begitu Tante cantik bisa menjadi mamaku? Gimana bisa? Yunaku nggak pernah melahirkan. Di mana anakku? Di mana? Oke. Hei nak, di mana mamamu? Papa bilang mamaku mati waktu melahirkanku. Tapi aku rasa mamaku pasti masih hidup. Jadi aku kabur untuk mencarinya. Tapi nak, kabur seperti ini juga nggak baik. Keluargamu pasti khawatir. Setelah makan, aku akan membawamu pulang, oke?
Papa nggak akan mengkhawatirkanku. Dia cuma peduli ke pekerjaannya. Bahkan waktu aku sakit, dia nggak peduli. Pedas. Tunggu. Ini. Minum. Pelan-pelan, nanti tersedak. Kenapa kamu punya tanda lahir ini? Gak mungkin, anakku sudah mati. Tante cantik, kamu melukaiku. Lepaskan anakku! Yuna, kenapa kamu gak pernah menyesal? Kenapa kamu menculik anakku? Buati, telepon polisi. Akan kubuat wanita ini mendekam selamanya di penjara. Bukan aku. Papa, tante cantik nggak menculikku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Cepat. Ibu. Hedi, aku bahkan gak tahu dia anakmu. Kalau aku tahu, aku gak akan pernah melakukan apapun. Kamu pikir aku akan percaya? Lagi pula kamu akan pernah percaya padaku. Sana telepon polisi, mereka akan tahu kebenarannya. Apapun yang kamu katakan, aku nggak akan pernah percaya. Dan juga siap-siap mendekam selamanya di penjara. Tetap di sini. Tante cantik bukan orang jahat. Dev, Apa kamu dia wanita melukainya? jahat. Dia mau bukan orang menculikku dan jahat. mengancam papa. Buati, bawa dia pergi. Baik, Tuan, ayo ikut aku. Aduh, ayo. Kamu cuma bersama Dev sehari, tapi dia sudah membelamu. Yuna, trikmu boleh juga. Siapa yang telepon polisi? Wanita ini menculik anakku. Bawa dia ke kantor polisi, gunakan hukuman maksimal. Bukan aku. Nona, ikut kami. Bukan aku. Dia yang membuat ibuku pingsan. Ayo, ayo. Lepaskan aku. Aku nggak mau pergi. Dokter, tolong selamatkan ibuku. Pak polisi, aku nggak menculik siapapun. Kenapa kamu di sini? Menurutmu apa lagi, Hedi? Aku nggak mau melihatmu pergi. Lepaskan aku. Pergi. Yuna, kamu sudah cukup menderita tapi masih nggak paham juga. Yuta, kamu orang asing bagiku. Semua yang kamu katakan dulu kamu sudah lupa. Belum kok. Aku sangat menyayangimu. Tapi kamu wanita mantan narapidana, denganmu nggak ada untungnya bagiku. Tapi kalau aku namanya Jara, aku bisa masuk intip grup Hugo. Gimana mungkin aku menyanyiakannya? Aku mengakui kesalahanmu, itu alasanku ada di situasi ini. Kalau kamu masih punya hati, kamu nggak akan berani mengatakan hal ini. Apa gunanya hati nurani? Apa kamu nggak takut aku mengatakan semuanya ke Hedi? Hedi sudah memanggil pengacara dan meminta vonis terberat penculikan anak. Bisa divonis 20 tahun penjara. Yuna, kalau kamu memohon, aku akan membantumu keluar. Sebagai gantinya, kamu harus jadi kekasihku. Yuta, aku kasih tahu ya. Meskipun aku mati, aku nggak akan mau bersamamu. Yuna, jangan terlalu kasar. Kalau kamu nggak setuju, siap-siap saja untuk dipenjara selamanya. Aku kasih kamu waktu 3 Nggak hari. mau. Sebaiknya kamu menyerah. Cuy. Baiklah, kamu sendiri yang minta. Kedepannya meskipun kamu bersujud, aku nggak akan kasih kamu kesempatan. Omong-omong, ibumu masih di IGD. Siapa yang tahu apa dia bisa bertahan untuk lihat anaknya bebas. Yuta, gimana keadaan ibuku? Seseorang aku mau ketemu Hedi. Aku nggak menculik anaknya. Aku nggak mau bunuh adiknya. Tuan Dev, makan sesuap saja. 2 hari ini kamu nggak makan. Jangan sampai kelaparan. Jadi anak baik, 1 suap saja. Kalau kamu nggak membawa tante cantik untuk ketemu aku nggak mau makan. Aku nggak akan makan. Tuan, anak-anak nggak boleh kelaparan. Kalau Tuan Dev terus begini, dia bisa sakit. Biarkan saja, biar dia kelaparan. Papa jahat. Aku nggak akan menghiraukanmu selamanya. Tuan, ada yang salah. Tuan Dev sakit. Panggil dokter, panggil dokter. Iya, aduh. Nak. Aku nggak mau dipegang papa. Dev, bukannya kamu mau ketemu mama, papa akan membawamu ketemu mama. Tapi kamu harus janji, jangan pernah ungkit soal Yuna di depanku. Tante cantik nggak menculikku. Papa, lepaskan dia. Apa bagusnya wanita itu? Sampai kamu membelanya begini. Papa selalu suruh Dev
jadi anak yang jujur. Gak boleh bohong. Aku barusan berkata jujur. Tante cantik gak menculikku, aku kabur sendiri. Halo? Pak Hedi, kami sudah mengecek CCTV rumah sakit. Nona Yuna nggak menculik anakmu. Dia datang sendiri. Aku paham. Aku kangen tante cantik. Yere, pergi ke kantor polisi dan keluarkan Yuna. Dan juga tawarkan 10 miliar untuk setiap wanita yang datang malam itu ke hotel. Kenali pola perilaku mereka. Kita harus temukan wanita itu. Pak Hedi, aku gak menculik anakmu, adikmu. Diam. Kamu nggak berhak menyebut namanya. Demi kebaikan Dev, karena dia meminta bertemu denganmu, aku akan memaafkanmu kali ini. Dan untuk kehormatan Wanda, aku mau kamu selangkah demi selangkah merangkak ke rumah keluarga Hugo dan memohon maaf ke memoriam Wanda. Atau aku punya banyak cara untuk mengirimmu ke penjara. Pak Hedi, kamu sudah tahu kalau aku gak menculik anakmu, apa belum cukup? Aku cuma kasih 3 detik untuk memikirkannya. 1, 2. Aku setuju. Yuna, bukan kamu yang bersalah. Insiden itu bukan sepenuhnya salahmu. Apapun yang dilakukan keluarga ini hukuman yang pantas untukmu. Tuan, jarak ke rumah 5 km. Kalau dia merangkak ke sana, lututnya akan hancur. Kamu mengasihaninya? Enggak. Dia penyebab kematian Wanda. Menghancurkan lututnya itu nggak cukup. Lihat, ini Wanda yang kamu bunuh. Tanganmu berlumuran darahnya, nggak akan pernah bisa bersih. Maafkan aku. Maafkan aku. Ingat ini, jangan pernah mendekati Dev, atau kamu nggak cuma akan dapat hukuman ringan seperti ini. Kenapa kamu membuang barang ibuku? Nona Yuna, investor rumah sakit ini memerintahkan ibumu untuk diusir. Dia sudah dikeluarkan. Barang-barangnya nggak bisa kami simpan. Kami harus membuangnya. Tapi ibuku masih sakit. Teganya kamu membuang barangnya. Nona Yuna, bukannya aku nggak punya hati. Ini permintaan investor. Kalau nggak kami turuti, kami akan dipecat. Tolong pahami situasi kami. Halo, Yuna, kamu suka hadiah dariku, suka atau enggak? Yuta. Kamu bukan manusia, kamu monster. Ini baru permulaan, masih ada lagi. Kita lihat seberapa lama kamu akan tahan. Halo, halo. Yuta. Halo ibu, di mana kamu? Yuna, ini pamanmu, ibumu ada di rumahku. Kondisinya nggak bagus. Aku mau membawanya ke rumah sakit, tapi aku nggak punya uang. Transfer 50 juta ke aku. Kalau gitu, paman, apa kamu bisa meminjamkan 50 juta dulu? Bukannya aku nggak mau bantu, tapi uangku dikontrol tantemu dia. Baiklah, aku paham. Aku akan segera mencari uangnya. Halo, kamu Nona Yuna? Iya,
Ada apa? 10 Juni 5 tahun lalu kamu check-in di Hotel Harlem. Namamu ada di daftar tamu. Sekarang CEO perusahaan kami menawarkan 10 miliar untuk menemukan ibu kandung. Kami mau mengundangmu ke rumah sakit untuk tes DNA. Maaf, pasti bukan aku. Aku punya urusan lain. Nona Yuna, semua partisipan dapat kompensasi 50 juta. Cuma jadi partisipan dapat 50 juta. Iya. Oke, aku mau. Ibu, aku bisa menyelamatkanmu. CEO grup Hugo sedang cari ibu kandung anaknya. Kalau kita beruntung, Kamu akan jadi nyonya keluarga Hugo. Kamu cuma pergi ke Hotel Harlem, bukan kaya kamu tidur dengan Hedi. hal itu bisa dipalsukan. Coba saja. Kalau nggak bekerja, kamu akan tetap dapat 50 juta. Siapa yang nggak mau? Faye, hasil tes DNA nggak cocok. Nana, tes DNA nggak cocok. Jadi ternyata Hedi yang cari ibu dari anaknya. Kalau dia tahu aku datang dengan kemarahannya, apa yang akan dia lakukan? Tapi untuk ibu, aku harus melakukannya. Aku ibu dari anak Pak Hedi. Malam itu aku yang tidur dengannya. Nona, tes DNA-mu nggak cocok. Aduh, suster, hasil ini pasti salah. Coba cek lagi. Satpam, Kenapa? Ayo, jangan buat masalah di sini, keluar. Pasti aku. Kamu buta. maaf, Jadi kamu? kita saling kenal. Dia nggak mengenaliku. Kalau gitu dia nggak tahu insiden 5 tahun lalu. Aku salah orang. Kamu mirip temanku. Baiklah. Yuna, Sonya, giliranmu tes DNA. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Aku sedang buru-buru. Aku tes dulu. Tolong menunggu, hasilnya butuh 1 jam. Oke, makasih. Makasih. Aku ada urusan mendadak. Aku tes dulu. Tolong menunggu, hasilnya butuh 1 jam. Makasih. Oke. Ini kartumu, ada 50 juta di dalamnya. Silakan diambil. Makasih. Ibu sakit dan butuh uang. Aku harus mentransfer uangnya segera. Nona, sebelum hasilnya keluar, kamu nggak boleh pergi. Maafkan aku. Keluargaku butuh uang segera. Aku harus ke bank untuk mentransfernya. Aku janji, aku akan kembali secepatnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Yuna nggak boleh ada di sini. Aku harus gimana? Aku harus menunggu hasilnya keluar sebelum pergi. Seseorang tolong, ada yang jatuh. Hah? Ada apa? Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Wanita kurus sepertinya nggak mungkin bisa melahirkan. Gimana mungkin dia jadi ibu kandung anak Hedi? Lepaskan saja dia. Dia merusak mata. Aku cuma mengikuti perintah Pak Hedi. Apa kalian punya hati nurani? Dia sedang terluka. Dia nggak mungkin diperiksa. Dan kamu, kenapa bisa begini? Lepaskan. Seseorang baru saja mendorongku. Tapi cuma kamu yang berdiri di sampingku. Omong kosong apa itu? Aku sudah membantumu. Dan kamu mau memfitnahku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kasih tahu Pak Hedi. Mereka sudah menemukan orangnya. DNA-nya dan DNA Tuan Dev 99% cocok. Mereka ibu dan anak. Di mana dia? Di sana. Kamu kira kamu pantas? Katakan lagi. Pak Hedi, tolong aku. Wanita ini gila. Dia melukai tanganku. Yuna, kok bisa kamu orangnya? Pak Hedi, bukan wanita ini, tapi wanita dengan nama Sonya. Makasih sudah nyelamatin aku. 20 Mei 5 tahun lalu. Malam itu di Hotel Harlem. Apa kamu orangnya? Iya, aku mabuk waktu itu. Aku salah masuk kamar dan aku hamil. Ada pria tua membawa bayinya, mengatakan bahwa itu cucunya. Ini kalungmu. Kenapa kalung itu mirip punyaku? Kalung ini, kalung warisan ibuku. Apa aku boleh lihat kalungnya? Ini kalungku. Kenapa kamu mau lihat? Maaf, aku cuma merasa kalung ini mirip punyaku. Maksudmu, 5 tahun lalu wanita waktu itu kamu.
Dan ibu Dev itu juga kamu? Bukan gitu. Apa kamu kira tes DNA-nya cuma dekorasi? Maaf, aku nggak mau lihat lagi. Kenapa setelah menemukan ibu Dev, aku nggak bahagia, malahan melihat Yuna menangis, membuatku merasa aneh. Untung saja aku mengakui kalung itu milikku dan juga menukar semper rambutnya. Sonia, kamu beneran ibu dari anakku. Dulu pria tua yang memisahkanmu dengan anakmu. Maafkan aku. Ini 10 miliar sebagai kompensasi atas penderitaanmu. Selama aku bersama anakku, uang bukan jadi masalah. Kamu mau pergi? Apa aku kasih izin kamu pergi? Hedi, dia barusan memfitnahku. Katanya aku mendorongnya. Dia yakin kalau itu aku. Dia mencengkeramku. Lihat, lenganku lebam. Bukan aku. Yuna, ini peringatan terakhirku. Berhenti terus-terusan menguji kesabaranku. Pak Hedi, kalau nggak ada lagi, aku akan pergi. Berhenti! Lepaskan. Karena kamu berbuat salah, kamu harus tanggung jawab. Apa maksudmu? Mata dibayar mata. Ini konsekuensimu. Kamu dengar? Jangan pernah fitnah orang lagi seenaknya. Pak Hedi, makasih sudah menyelamatkanku. Kamu ibu dari anakku. Mulai sekarang panggil aku Hedi. Oke, Hedi. Kalau ada yang mengganggumu, bilang aku. Akan kubalas dia 10 kali lipat lebih berat. Hedi, kamu baik banget. 2 hari lagi aku akan buat perjamuan untukmu. Saat itu aku akan di depan semua orang mengumumkan kalau kamu ibunya Dev. Dan juga kalau kamu mau menikah denganku, aku juga akan mengumumkannya sebagai pertunangan Aku kita. mau. Ayo pulang. Dev mau ketemu kamu. Baik. Halo Paman, aku sudah siapkan 50 juta. Yuna, 50 juta nggak cukup. Dokternya bilang ibumu butuh operasi dan butuh seenggaknya 100 juta. Apa? 100 juta? Pak, aku mohon. Aku bisa kerja apa saja, apapun. Kasih aku kerjaan supaya aku bisa hidup, oke? Kamu nggak butuh pegawai, cari tempat lain. Dia minta gaji kecil dan dia mau kerja apa saja. Kenapa nggak diterima? Dia di blacklist grup Hugo. Mana berani aku terima? Apa aku cari mati? Aku mohon. Bahkan bersih-bersih pun nggak apa-apa. Kenapa kamu menyebalkan? Aku bilang nggak. Jadi kamu. Sepertinya perilakumu beneran buruk. Kemarin kamu memfitnahku, sekarang mau memfitnahku lagi. Pak Hedi, maaf aku salah. Aku mohon, jangan blacklist aku lagi. Aku cuma mau cari pekerjaan untuk bayar biaya operasi ibuku. Kalau kamu sangat membenciku, bunuh saja aku tapi jangan ibuku. Tante cantik, bangun. Tante cantik. Pak Hedi, Pak Hedi, Pak Hedi, kasih aku kesempatan Pak Hedi. Kamu pantas mendapatkannya. Lepaskan aku. Dev, jangan marah ke papa. Wanita tadi itu dia jahat. Tante cantik gak jahat. Kamu yang jahat. Aku mamamu. Kamu dan aku gak mirip. Kamu bukan mamaku. Aku mau cari mamaku yang asli. Kamu bukan mamaku. Aku mau cari mamaku yang asli. Aduh. Papa jahat. Semenjak wanita ini datang ke rumah, kamu berubah. Anak nakal, kamu minta dipukul. Lupakan saja, Hedi. Jangan berdebat dengan anak kecil. Sejak dia lahir, dia sudah dipisahkan dariku. Dia gak dekat denganku. Normal kok. Turunkan dia. Dev, jangan marah ke mama dan papa, oke? Mama cuma khawatir kamu diambil orang jahat. Dev, mama akan ajak kamu beli jajan, oke? Hedi, kamu pergi ke para tamu dulu. Aku akan ajak Dev jalan-jalan. Dia akan merasa baikan. Baiklah. Dev, dengarkan mama. Jangan buat masalah. Ayo, Dev. Dev,
Yuna itu orang jahat, dia membunuh tantemu. Ingat, kamu bohong, Tante Yuna gak pernah membunuh. Aku gak bohong. Kalau kamu gak percaya, aku bisa tanya Pak Polisi sebagai buktinya. Gak mau dengar. Dasar anak nakal, kamu kira bisa kabur dariku? Sonia, ada apa? Barusan saja aku bicara ke Dev baik-baik, tapi dia gak mau dengar. Dia bahkan melempar aku kue. Hedi, maafkan aku. Bukan salahmu. Anak itu makin bandel. Aku akan membawanya kembali. Aku ikut ya. Nggak perlu. Bersihkan pakaianmu dulu. Tante cantik, akhirnya kamu ketemu. Ada apa? Siapa yang memukulmu? Wanita jahat itu. Dia menjewerku dan memukul pantatku. Papa gak mau membela aku, dia cuma membantu wanita itu. Aku gak mau pulang, aku mau bersamamu. Tapi Tante cantik, aku mohon. Tante gak bisa bawa kamu. Tapi Tante bisa menemani kamu, oke? Sebentar saja gak apa-apa. Seingatku namamu Dev kan? Iya, Tante akan menyanyikan lagu, oke? oke. Langit malam menggantung rendah, bintang terang mengikutiku. Kumbang terbang, siapa yang kamu pikirkan? Sudah kakak, jangan menangis. Anjing itu akan kukejar deh. Aku akan menyanyikanmu lagu. Langit malam menggantung rendah, bintang terang mengikutiku. Kumbang terbang, siapa yang kamu pikirkan? Oh, makasih. Yuna, kenapa lari ke sana? Ayo pulang. Dadah. Oh, dadah. Bintang terang mengikuti, kumbang terbang. Pak Hedi, Kenapa? Mau memenangkan Dev, jadi aku bisa memaafkanmu. bukan begitu maksudku. Tuan Dev yang datang sendiri. Tante cantik gak bohong. Tante Sonia yang menjewerku dan memukul pantatku. Makanya aku kabur. Dev, omong kosong apa itu? Kapan aku memukulmu? Barusan tadi. Hedi, aku kira aku harus pergi dari keluargamu. Aku rasa Dev gak suka aku. Untuk mengusirku dia jadi berbohong. Dev, kamu sudah belajar berbohong. Siapa yang ngajarin? Aku tahu. Jadi kamu yang mengajarinya berbohong untuk membuat keretakan antara Hedi dan Dev. Lagi dan lagi kamu mendekati Dev, benar kan? Ayo. Tanganku. Lepaskan. Aku hitung 1, 2. Kalau nggak kamu lepas, aku pukul. Jangan pukul dia. Dev, jadi anak baik. Menggigit itu nggak baik. Lepaskan ya. Wanita sial ini. Bahkan setelah aku mengaku identitasnya, aku nggak bisa memutus hubungan dia dengan Dev. Nggak, aku harus menemukan kesempatan untuk keluar dari masalah. Yuna, kamu beneran istimewa. Memakai Dev sebagai tameng melawan keluarga Hugo. Enggak kok, jangan memperlakukan Dev seperti ini. Dia bisa mendengarkan kok. Jangan begitu, kamu akan melukainya. Jangan ganggu tante cantik. Dev, Ada apa? Mana yang sakit? Pastikan yang wanita ini. Makanya Dev jadi begini. berhenti menyalahkan. Dev kena serangan asma. Kalau ada yang terjadi padanya, aku nggak akan memaafkanmu. Ayo ke rumah sakit. Aku mau tante cantik ikut. Ikutlah. Pak Hedi, Dev baik-baik saja. Dia cuma terlalu lelah, emosinya meluap-luap, jadi dia kena serangan. Gimana pun, perkembangan Dev gak bagus waktu di kandungan. Kondisinya lebih lemah dari anak seumurannya. Kamu dan keluargamu harus lebih lembut padanya. Jangan merangsang serangannya. Ini semua salahku. Waktu aku hamil Dev, aku begitu menderita. Makanya Dev lahir begini. Bukan salahmu, ini salahku. Seharusnya aku memperhatikan kamu waktu itu, karena membiarkanmu menderita. Hedi. Pak Hedi, Dev sudah baikan. Aku mau pergi dulu ya. Telah buat masalah, sekarang kamu pergi begitu aja. Dasar wanita gila. Kamu gak punya hati nurani. Keluar. Pergi sana sejauh kamu bisa. Bukan begitu.
Ibuku sakit, dia butuh uang untuk operasi. Aku masih harus kerja untuk dapat uang. Kamu kira kamu masih bisa cari kerja? Yuna, aku bilang akan membuat hidupmu sengsara. Aku tahu kamu memang punya kuasa. Tapi selama aku masih hidup, harapan akan selalu ada. Aku pergi. Tante cantik, jangan pergi. Kenapa, Dev? Cucuku kenapa? Cucuku, kenapa kamu menangis? Kakek kemari untuk menjengukmu. Ayah, kenapa kemari? Kenapa? Nggak boleh. Kakek, papa jahat. Aku nggak mau tante cantik pergi. Kakek juga nggak akan membiarkannya pergi. Karena Dev suka kamu, kamu rawat dia. Aku akan membayarmu 10 juta per hari. Ayah, aku nggak setuju dia. Diam. Dev baik-baik saja kemarin. Kamu merawatnya sehari saja, dia sudah begini. Kamu pikir berhak nggak setuju? Paman Bima, ini bukan salah Hedi. Dev terlalu keras kepala makanya. Sejak kapan? Cucuku butuh orang asing untuk menilainya. Ayah, dia ibu kandung Dev. Aku sudah bilang 2 hari yang lalu. Oh, ibu kandung Dev. Kamu pikir kamu pantas jadi ibunya? Selama 5 tahun kamu melahirkan anak ini dan melantarkannya. Sekarang kamu kembali dan memanggilnya keras kepala. Aku rasa kamu cuma peduli pada pria dan dirimu sendiri. Kamu gak peduli pada anakmu. Paman Bima, aku menderita dulu. Dev butuh istirahat. Aku gak mau dengar alasanmu. Keluar. Ayah, kamu juga pergi. Atau aku akan menggunakan aturan keluarga. Ayah, kamu punya penyakit jantung. Tenanglah. Sonya dan aku pergi dulu. Ayo. Dev, orang jahatnya sudah pergi. Sekarang kamu istirahat. Tante cantik akan merawatmu, oke? Kakek, aku mau tante cantik bersamaku terus. Baiklah. Aku gak peduli perbuatanmu dulu. Keluar dari pekerjaanmu dan fokus merawat Dev saja. 10 juta per hari gak cukup. 20 juta. 30 juta. Nggak perlu sebanyak itu. 10 juta saja sudah cukup. Kamu gak serakah. Pantas saja Dev suka kamu. Senang sekarang, Dev. Tante cantik, kamu terus bersamaku ya. Baiklah. Ibu, tunggu aku. Sedikit lagi aku bisa kumpulkan uang untuk pengobatanmu. Apa Paman Bima nggak tahu kalau Yuna yang membunuh Wanda? Dia mau Dev dirawat olehnya. Gimana kalau kita kasih tahu aja? Ayah punya penyakit jantung. Aku merahasiakan ini dan jangan bocorkan ini. Hedi, kita harus gimana? Kalau ada yang terjadi pada Dev, konsekuensinya akan mengerikan. Selama ada aku, dia nggak akan macam-macam. Gimana kalau dia berani? Aku baru bertemu Dev. Kalau ada yang terjadi padanya, aku nggak mau hidup. Jangan khawatir, akan kuurus semuanya. Ayah, aku salah. Aku cuma mencari Dev. Nggak sekalian dengan Sonya. Sekarang ibu dan anak akhirnya bertemu. Aku mau menebus kesalahan padanya. Aku mau menikahinya. Umur Dev 5 tahun, bukan 5 bulan. Sebagai ibu, kecuali anaknya sudah mati, mana mungkin dia menelantarkannya 5 tahun. Menurutku, kau memang nggak peduli. Mau masuk keluarga Hugo? Mimpi saja sana. Orang tua gila, mati saja sana. Hedi, Paman Bima benar. Aku nggak pantas jadi ibu Dev. Apalagi jadi istrimu. Enggak akan kubiarkan. Ayah, keputusanku sudah bulat. Anak nakal. Jantungku, jangan terlalu emosi. Sonya, awasi Dev. Akan kubawa dia ke dokter. Oke, jangan khawatir. Aku akan menjaganya. Awas kalau terjadi sesuatu pada cucuku. Halo, kakak. Aku rasa aku perlu bantuanmu. Yuna dan anaknya, mereka mengganggu banget. Aku mau mereka nggak ada. Mereka ada di dalam. Culik anaknya, minta tebusan ke keluarga Hugo. Dan jangan tinggalkan jejak. Jangan khawatir, Yuna. Aku akan membuatnya menghilang selamanya. Wajahku! Yuna, aku akan membunuhmu!
Hedi, ada masalah. Dev diculik Yuna. Dia pergi bersama surat permintaan 30 juta. Cepat datang. Wina, itukah kamu? Apa yang kamu mau? Tentu saja balas dendam. Lihat luka di mukaku. Kamu merusak wajah. Aku sudah bilang, aku akan membuatmu membayarnya. Papa, Dev, kenapa kamu berdarah? Papa, Bibi di atas berdarah juga. Pergi selamatkan dia. Iya, Re. Iya. Bawa Dev ke dalam mobil. Ayo. Kamu mau mati? Aku kabulkan permintaanmu. Pak Hedi, Yuna yang menculik anakmu. Kamu berbohong. Kamu penculiknya. Kejujuran dan kebohongan kalian akan tahu di kantor polisi. Baiklah. Pak Hedi, itu salah Yuna. Ayo. Pak Hedi, gimana keadaan Dev? Kamu nggak ada hak buat bertanya. Ikut aku ke rumah sakit. Kamu sebaiknya nggak terlibat apapun atas apa yang terjadi padanya, atau aku nggak akan memaafkanmu. Ayo. Lebih cepat. Cepat, sebelah sini. Dev, Anak ini kehilangan banyak darah. Dia butuh pendonor darah. Apa orang tuanya tahu tipe darahnya? RHA. Itu tipe langka. Persediaan darah kami mungkin nggak mempunyainya. Dokter, aku punya tipe darah yang sama. Aku bisa kasih darahku. Jangan, kamu juga kehilangan banyak darah. Donor darah sekarang bisa berbahaya. Ambil darahnya. Ini caramu bayar keluarga Hugo. Dokter, selamatkan anak itu dulu. Aku bisa mengatasinya. Cepatlah. Aku melakukan tes cepat. Baiklah. Orang yang baru saja duduk di sini di mana keluarga Yuna. Mereka adalah ibu dan anak kandung. Dia nggak bisa kasih darahnya dan khawatir soal anak itu dan pergi lebih dulu. Bukankah itu suaminya? Apa kamu buta? Maaf. Ini laporan darah Yuna. Mereka nggak boleh lihat ini. Apa yang kamu lakukan? Ini rahasia pasien. Kamu nggak boleh membacanya. Aku ini keluarganya. Dokumen ini bukankah untuk Yuna? Iya, tapi apa kamu benar keluarga Yuna dan Dev? Iya benar. Yuna kita percayakan kamu untuk merawat Dev. Ini memang tugas kami. Dokumen ini ingatlah untuk serahkan ke Yuna. Aku akan ambilkan darah lagi. Baiklah. Yuna, kamu bajingan. Aku alihkan perhatianku sebentar dan kamu sudah mengirim kakakku ke penjara. Dan kamu bahkan berani untuk bertemu dengan Dev. Aku nggak akan biarkan kamu hidup. Kamu nggak bisa hancurkan kebahagiaanku. Pak Hedi, Wina sudah mengaku. Dia dan Yuna menjalani waktu bersama. Dia alami konflik di penjara. Jadi dia mau balas dendam setelah bebas. Tuan muda Dev jadi terseret. Iya, baiklah. Kirim seseorang. Pastikan dia nggak hidup dengan aman. Hedi, kenapa kamu berdiri di sana? Hedi, kenapa kamu berdiri di sana? Nggak apa-apa. Cuma sedang telepon. Aku dengar Dev sedang sakit, jadi aku buru-buru ke sini. Gimana dia sekarang? Dia baik-baik saja. Cuma kehilangan darah. Ayo masuk. Iya, baiklah. Dev, aku minta maaf. Ibu nggak bisa melindungimu. Aku biarkan kamu diculik. Ini semua salahmu. Dev sampai berakhir seperti ini. Aku nggak menculik Dev. Orang yang menculiknya adalah... kamu masih berani mengelak. Saat kamu memanggil Hedi untuk meminta tebusan, aku dengar jelas suaramu. Aku beneran melakukannya. Aku mau kamu bayar dengan nyawamu. Hentikan. Lepaskan. Hentikan. Hedi, kenapa kamu membelanya? Sebelum Dev pingsan, dia sudah bilang orang yang menculiknya adalah wanita lain, bukan Yuna. Dan polisi sudah menyelidikinya. Wina dan Yuna punya dendam sebelumnya. Jadi dia menculiknya untuk balas dendam. Hedi, jangan biarkan wanita bodohi kamu. Dia bertingkah seperti ini karena dia mau melarikan diri. Dia cuma pamer di depan Dev. Apa kamu meragukan keputusanku? Enggak. Antara Wina dan Yuna memang ada pertikaian. Dia berakhir seperti ini, semua itu karena dia. Kasus ini sudah diselesaikan. Aku nggak mau mendengar ada salah korban lagi.
Ayah, ini sudah larut dan kamu gak istirahat. Dev masih belum kembali. Gimana aku bisa tidur? Ayah, aku sudah bawa Dev kembali. Istirahatlah. Tolong istirahat dengan nyaman. Baiklah. Baiklah. Karena Hedi nggak bisa tangani ini, aku akan katakan hal sebenarnya ke Tuan Bima. Halo, apa ini Paman Bima? Aku punya sesuatu yang mau aku katakan padamu. Ayah! Apa yang kamu lakukan? Kamu pikir aku sedang apa? Wanita ini membunuh Anda dan sebabkan Dev diculik. Membunuh dia itu nggak masalah. Ayah, Yuna sudah bertanggung jawab dan dia yang selamatkan Dev. Itu memang harus dia lakukan. Kalau ada yang terjadi ke Dev, aku kubur dia dan seluruh keluarganya. Ayah, berlutut sekarang. Berlutut. Sebelum Dev bangun, kamu nggak boleh berdiri. Aku nggak melakukannya. Nggak mau berlutut, ha? Aku dengar kamu punya ibu. Iya, aku akan berlutut. Paman Bima, tolong jangan terlalu keras. Tolong perhatikan kesehatanmu. Dev. Sonya, keluarlah sebentar, aku mau bicara denganmu. Baiklah. Cucuku. Hedi, apa yang kamu inginkan? Kamu kasih tahu ayahku kan? Iya, Hedi. Aku cuma nggak mau wanita jahat itu berdekatan dengan Dev. Sonya, aku kasih tahu kamu sekali lagi. Jangan lakukan hal tanpa sepengetahuanku atau kamu keluar dari keluarga Hugo. Apa kamu mengerti? Aku mengerti. Apa itu sakit? Bagus, itu harus. Yuna, ingatlah ini. Menjauhlah dari keluarga Hugo, atau aku buat kamu lebih menderita. Aku minta maaf. Itu benar-benar cuma kecelakaan. Sebuah kecelakaan darimu. Apa bisa menghapus rasa sakit kehilangan putriku? Apa itu bisa menghapus trauma penderitaan Dev saat diculik? Ayah, dia sudah berlutut semalaman. Kamu lindungin dia. Enggak, tapi kalau ini berlanjut orang bisa mati. Dia memang pantas mati. Berlutut yang benar. Bajingan, kamu selalu ganggu rencanaku. Bibi Yuna, Dev sangat takut. Dev, jangan takut. Bibi Yuna di sini. Aku akan melindungimu. Jangan takut. Jangan sentuh anakku. Dev, aku ini ibumu. Aku gak mau kamu jadi mamaku. Aku mau Bibi Yuna jadi mamaku. Lihat wanita ini. Dia pasti pengaruhi Dev dengan omong kosong agar dia bingung. Kamu bajingan. Keluarlah. Bibi Yuna, jangan pergi. Wanita jahat, pergi sana, pergi Dev, sana. dengarkan. Dia membunuh bibimu. Dia membunuh bibimu. Aku nggak mau dengar, aku nggak mau dengar. Nasib sial. Ayah, Sonya, panggil dokter. Baiklah. Yuna, kau selamatkan nyawa Dev. Aku ampuni kamu kali ini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pergi. Terima kasih Pak Hedi. Ayah. Aku minta maaf Dev. Bibi ingin bersamamu, tapi ibu Bibi butuh Bibi cari uang untuk berobat. Dev, tetap di sini dengan patuh. Aku masih mengurus pemulanganmu. Ibu akan segera kembali. Oke? Oke. Di saat krisis seperti ini, kenapa kamu menelponku? Cari cara untuk bebaskan aku. Keluarga Hugo atau orang-orang di penjara. Aku dihajar setiap hari. Aku nggak tahan lagi. Aku tahu, aku sedang usahakan. Dev? Dev? Dev, kemana kamu pergi, Dev? Halo? Hedi, kabar buruk. Dev hilang lagi.
Ibu, Yuna, kamu bilang kamu tunggu hujan reda sebelum pergi ke pasar. Kamu jadi basah kuyup, lu kamu nanti meradang. Nggak masalah ibu, aku bawa payung. Selain itu ibu, di tengah hujan seperti ini sayuran jadi murah. Kamu bekerja keras sekali, ini semua akan aku merepotkanmu. Jangan begitu, Bu. Hedi, sudah nggak mengejar kita. Mulai sekarang, kehidupan kita akan jadi lebih baik. Bu, aku beli seledri dan daging. Kita masak somai malam ini. Aku pikir aku dengar seseorang ketuk pintu. Ini sedang hujan deras, siapa yang datang ke rumah kita? Mungkin itu pintu tetangga. Kedengarannya dari pintu kita, coba periksa dulu. Baiklah ibu. Dev, kenapa kamu kesini? Aku rindu Bibi Yuna. Bibi Yuna, aku kedinginan. Ayo masuklah cepat. Rumah Bibi Yuna kecil sekali, ini lebih kecil dari kamarku di rumah. Tapi semuanya beraroma Bibi Yuna, hangat dan manis. Aku benar-benar menyukainya. Tuan muda keluarga Hugo datang ke rumah kita. Apa kamu kasih tahu keluargamu? Aku sudah bilang papa. Yuna, rumah kita sempit. Dev nggak seharusnya tinggal di sini. Cepat hubungi keluarga Hugo dan pulangkan dia. Bibi Yuna, jangan pulangkan aku. Aku butuh waktu lama untuk mencarimu. Bu, di luar sedang hujan deras. Kesehatan Dev sedang gak baik. Aku akan mandikan di air hangat untuk hangatkan dia. Saat hujannya reda, aku akan pulangkan dia, oke? Kamu anak kecil. Ayo, Dev, waktunya mandi. Ayo, lepaskan bajumu. Well. Tanda lahir ini kelihatan seperti anakku. Bibi Yuna, kamu lihat apa? Bibi dulu juga punya anak. Kalau dia bisa tumbuh dewasa, dia sudah seumuran denganmu. Lalu, di mana anakmu? Dia sudah pergi ke langit. Bibi Yuna, apa aku bisa jadi anakmu? Aku benar-benar menyukaimu. Aku ingin kamu jadi mamaku. Enggak. Kamu sudah punya ayah dan ibu. Jangan sedih, Dev. Bibi akan buat somai untukmu nanti, oke? Yeay! Aku minta maaf, Hedi. Aku cuma angkat telepon sebentar. Tiba-tiba Dev menghilang. Ayo telepon polisi. Apa kamu yakin? Kamu cuma angkat telepon? Aku yakin. Kembalilah dulu. Aku tahu dia pergi kemana. Anak kucing jadi kucing besar kan? Dev! Papa, Pulang. aku cuma mau main dengan Bibi sebentar. Kabur dari rumah. Aku belum selesai denganmu. Pulang. Bibi Yuna, aku takut. Dev, gak boleh takut, itu cuma petir. Kita aman di rumah. Kalau dipeluk Bibi Yuna, aku gak takut. Kamu anak nakal. Pak Hedi, Dev takut dengan petir. Dia anak yang sensitif. Apa kamu bisa memahami perasaannya sedikit? Gak bisakah tunggu hujannya reda? Papa, aku mohon. Cuma kali ini. Yeay, Papa memang terbaik. Yeay. Dev, duduklah dengan ayahmu. Aku akan memasak somai. Anda setiap hari aku bisa tinggal di rumah Bibi Yuna. Apa tempat kecil ini nyaman? Lebih baik dari rumah kita. Aku menyukainya dimanapun dengan Bibi Yuna. Yuna, permusuhan Hedi kepadamu gak kelihatan lebih kuat sekarang. Haruskah kita kasih tahu dia yang sebenarnya? Lupakan saja, Bu. Itu sudah masa lalu. Dia gak akan percaya. Kalau begitu ayo ke polisi. Minta mereka buka kembali kasusnya. Aku gak percaya mereka gak bisa temukan apa-apa kalau gak berhasil. Lupakan saja, Bu. Masalahnya sudah berlalu. Kecelakaan mobil saat itu aku punya tanggung jawab. Dan Hedi gak berencana melanjutkannya. Jadi, kita jalani hidup kita dengan damai saja. Papa, saat kamu pilih mama untukku, seleramu sangat buruk. Masih ada yang lebih baik, tapi kamu memilih Sonia. Itu orang jahat. Kalau kamu memilih Bibi Yuna saat itu, aku pasti senang sekali.
Jangan bicara begitu, itu ibumu. Hah? Cukup, somanya sudah siap. Cobalah. Pelan-pelan. Pak Hedi, silahkan coba. Aku nggak lapar. Bibi Yuna, Papa nggak mau tapi aku mau. Kamu bisa makan ini semua sendirian? Tentu saja aku bisa. Kalau Bibi Yuna makan denganku, aku bisa menghabiskannya. Kalau begitu makanlah. Gimana bisa aku punya anak nakal seperti ini? Bibi akan ambil sedikit. Enak sekali, sangat enak. Pak Hedi, hujannya sudah reda. Kamu harus bawa Dev pulang. Iya. Baiklah. Biar aku bantu kamu bawa dia ke mobil. Terima kasih. Ayo. Yuna, kalau kamu nggak bunuh adikku, mungkin kita bisa jadi teman baik. Pak Hedi, selamat tinggal. Selamat tinggal. Dah. Yuta, kenapa kamu Kenapa di aku sini? nggak boleh di sini? Siapa yang boleh di sini? Hedi. Lepaskan aku. Kamu tersenyum ke Hedi begitu menggoda, tapi saat melihatku kamu sangat benci. Bukankah ini karena dia lebih kaya dariku? Apa kamu mau menikahinya? Tapi aku peringatkan kamu, antara kalian berdua ada kehidupan manusia. Kalian berdua nggak akan bersatu. Aku nggak butuh saranmu. Aku tidak pernah bermaksud untuk bisa bersama Hedi. Itu cuma pikiranmu. Aku cemburu. Saat aku lihat kamu tersenyum dengannya, aku nggak tahan. Yuna, menjauhlah dari Hedi. Jadilah pacarku. Gak mau. Kalau kamu berani seperti ini lagi, aku akan kasih tahu Hedi yang sebenarnya. Jadilah pacarku. Gak mau. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu seperti ini terus, aku akan kasih tahu sebenarnya ke Hedi. Bukankah kamu mencoba sangat keras jadi manajer di grup Hugo? Kamu menikahi sepupu Hedi. Kamu gak mau kacaukan itu kan? Kamu pikir dia percaya kamu? Lepaskan aku. Yuna, aku mencintaimu. Aku tahu, aku salah karena kamu dipenjara karena aku. Ini semua salahku. Tapi selain maaf, aku nggak bisa kasih apa-apa selain kompensasi. Ini yang kamu sebut cinta. Siapa yang berani ganggu Yuna? Bibi Lana, Ibu. berhenti. Yuna, aku akan temui kamu lain hari. Pergilah. Yuna, kamu baik-baik saja. Bu, aku nggak apa-apa. Jangan marah, kamu sedang sakit. Yuta bajingan itu sangat mengganggu. Yuna, ayo telepon polisi. Bu, lupakan saja. Dia sekarang manajer di grup Hugo. Sangat kuat untuk lawan kita. Kita nggak bisa ganggu dia. Enggak, aku nggak akan biarkan bajingan itu mengganggu Yuna. Aku harus kasih tahu kebenaran ke Hedi. Nanti kita makan malam dengan ibumu, bibimu dan paman juga ada di sana. Menurutlah. Baiklah, kalau aku berperilaku baik, aku boleh bertemu dengan Bibi Yuna. Enggak. Kalau gitu, aku nggak mau makan dengan kalian. Aku mau pulang. Jangan seperti itu. Kamu harus ikut hari ini, atau aku hukum kamu. Aku akan bilang pada kakek. Berhenti. Pak, ada wanita yang mengaku ibu dari Yuna. Dia mau bertemu. Dia bilang ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Aku nggak mau menemuinya. Baiklah, aku akan usir dia. Tunggu. Biarkan dia tunggu di ruang tamu. Baik, Pak Hedi. Orang tua itu, apa yang dia lakukan di rumah keluarga Hugo? Zahra, aku baru ingat, aku masih ada urusan. Kamu pergi temui Pak Hedi dulu. Sayang, cepatlah kalau begitu. Pak Hedi akan segera ke sini. Terima kasih. Bibi Lana, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu masih simpan surat Yuna dan aku. Iya, kamulah yang membunuh Wanda. Tes tulisan tangan ini akan membuka semuanya. Jadi kamu datang ke rumah Hugo untuk menemui Hedi dan membuka kebenarannya. Iya, aku akan kasih tahu kebenarannya. Yuta, Yuna masuk penjara karenamu. Dia yang menanggung akibatnya. Dia lulus dari kampus ternama. Dia punya masa depan yang bagus. Tapi sekarang semuanya hancur. Kamu bajingan. Apa kamu punya rasa kemanusiaan? Aku akan membongkar aibmu. Aku akan mengembalikan keadilan Yuna. Bibi Lana,
Jangan impulsif. Aku benar-benar menyukai Yuna. Aku mau bersamanya. Tapi sekarang aku harus bergantung ke Zahra. Tunggu sampai aku bisa naik ke posisi lebih tinggi. Lalu aku akan membuangnya dan menikahi Yuna. Cuy! Jangan berharap. Yuna gak akan pernah jadi simpanan. Jadi kamu sudah bertekad membuka aibku. Iya. Saat Hedi datang, aku akan tunjukkan ini semua. Semua yang aku punya. Kamu memaksaku melakukan ini. Lepaskan. 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 Kalau kamu gak mau melepaskan, aku akan panggil seseorang. Dasar. Kamu bajingan tua. Kalau begitu matilah. Bibi Lana, pulang sana. Aku akan mengunjungi Yuna lain kali. Bibi Lana? Sudah mati. Gimana? Gimana dia bisa mati? Bu, angkat teleponnya. Aduh. Yuna, ibu memutuskan untuk menemui Hedi dan kasih tahu kebenaran yang aku nggak bisa melihatmu diganggu lagi oleh Yuta. Seseorang lompat dari gedung. Hah? Siapa yang lompat? Ibu, ibu, bangun bu, ibu. Halo, ini 120. Tolong datang selamatkan ibuku. Alamatnya? Kasih padaku. Nomor 555 Jalan Angin. Seseorang melompat bunuh diri. Gimana bisa ibu berakhir bunuh diri? Gak mungkin. Ibu jangan menakutiku. Tolong bangunlah. Ibu, bangun dan lihat aku. Tapi berdasarkan kemungkinan sepertinya memang benar. Enggak, itu gak mungkin. Ibu nemuiku tadi pagi. Dia bilang padaku dia mau bertemu denganmu untuk jelaskan kebenaran tahun itu. Kebenaran apa? Saat itu, Hey, Yuta. kenapa kamu ganggu Pak Hedi lagi? Ayo. Bibi Lana, apa yang terjadi pada Bibi Lana? Lepaskan aku. Yuta, jangan berurusan dengan bajingan ini. Kamu bantu dia dengan kebaikan tapi dia nggak tahu terima kasih. Dia nggak punya sopan santun sama sekali. Ibunya pantas mati. Apa maksudmu? Coba katakan lagi. Apa maksudmu? Coba katakan lagi. Maksudku ibumu meninggal dengan baik. Kalau aku punya putri seorang pembunuh, aku pasti lompat dari gedung sejak lama. Diam, jangan hina ibuku. Aku sudah bilang memangnya kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dengan satu gerakan jariku, aku bisa membuatmu nggak hidup di kota ini. Ingat, Yuta, bantu aku. Memukul wanita bukan hal yang pria lakukan. Pak Hedi, Diam. aku cuma refleks. Kak Hedi, lihat. Dia menggigit jariku dan kamu gak membela aku. Kamu yang mulai duluan, kamu menghina ibunya. Kamu pantas dapatkan itu. Hedi, kenapa kamu melindungi dia? Dia ini pembunuh. Apa kamu lupa dia membunuh Wanda? Diam. Aku gak butuh kamu ingatkan aku siapa yang membunuh Wanda. Tolong selamatkan ibuku. Dokter, gimana keadaan ibuku? Aku minta maaf, ibumu sudah meninggal. Gak mungkin. Ibuku masih bisa selamat. Kamu pasti salah. Ibuku gak mungkin mati. Pasti ada kesalahan. Gimana mungkin ibuku mati? Kamu pasti salah. Yuna. Sekali mati mereka nggak akan kembali. Kamu harus terima kenyataan. Ibu. Hedi, kancingmu kenapa ada di tangan ibuku? Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu? Apakah kamu membunuh ibuku? Apakah kamu? Kamu terus bilang kamu melepasku, tapi kamu nggak pernah benar-benar mau melepasku. Kamu bunuh ibuku untuk balas dendam adikmu kan? Hedi, kalau mau orang mati untuk adikmu, bunuh saja aku. Kenapa harus bunuh ibuku? Dia nggak bersalah. Yuna, tenanglah. Aku nggak membunuh ibumu. Enggak. Lalu kenapa kancing ini ada di tangan ibuku? Dia bilang padaku pagi ini kalau dia mau menemuimu. Sekarang dia berakhir di sini. Jelaskan kenapa? Yuna,
Aku katakan sekali lagi, aku nggak membunuh ibumu. Aku Hedi, nggak akan pernah mengotori tanganku seperti ini untuk kancing itu. Aku benar-benar nggak tahu. Polisi harus menyelidikinya. Polisi? Kamu pikir mereka bisa ungkap kebenaran? Keluarga hukum kalian kendalikan semua. Kalau kamu mau sembunyikan kejahatanmu, kamu bisa lakukan itu dengan gampang. Bajingan! Iya, terserah apa maumu. Ibu! Nggak bersalah tetap nggak bersalah. Yuna! Yuna! Yuna, bos, dokter sudah di sini. Tolong periksa dia. Nona Yuna alami tekanan emosional yang menyebabkan dia pingsan. Setelah istirahat sebentar, dia pasti baik-baik saja. Terima kasih, dokter. Hedi, dia memaksa untuk datang. Apa yang terjadi pada Bibi Yuna? Apa kamu buat dia pingsan lagi? Kamu pria jahat, kamu gak pernah dengarkan dia. Dev, hentikan. Aku gak mau dengar. Pergilah, Bibi Yuna gak mau melihat kalian. Hedi, kenapa kamu peduli dengan Yuna? Kalau dia mau mati, biarkan saja. Ayo kita makan. Aku masih ada urusan. Pergilah sendiri. Bibi Yuna, ada apa? Bangunlah. Ini semua salahmu, Yuna. Kenapa kamu gak mati saja? Halo, Yuta kan? Aku Sonya. apa maumu? Aku baru saja melihatmu menyeret Ibu Yuna naik ke atap. Aku pikir kita bisa berbicara secara pribadi. Di mana tempatnya? Aku akan kasih kamu alamatnya. Baiklah, aku akan ke sana. Apa yang kamu mau? Selama aku bisa melakukannya, katakan saja. Gak perlu gugup, Pak Yuta. Aku memesan kopi. Kenapa kamu gak duduk saja dulu? Kita bicara pelan-pelan. Aku gak bermaksud melaporkanmu. Cuma ada satu hal. Aku butuh bantuanmu. Silahkan sebutkan. Aku mau Yuna menghilang. Gak muncul lagi di keluarga Hugo. Apa? Kamu gak mau? Jangan bilang kamu menyukai Yuna. Omong kosong apa itu? Orang yang aku cintai cuma Zahra. Pak Yuta, kamu dan aku kita punya nasib yang sama. Gak perlu berbohong padaku. Caramu melihat Yuna itu penuh ketertarikan. Aku gak bisa kamu bodohi. Apa sebenarnya maumu? Aku mau Yuna lenyap. Ancam dia, bunuh dia, aku gak peduli. Lama dia gak muncul lagi di keluarga Hugo atau mengancam posisiku, aku akan senang. Pak Yuta, kamu bisa membuat Ibu Yuna lenyap. Jadi aku percaya kalau masalah ini gak seberapa sulit untukmu. Baiklah, aku akan cari cara menanganinya. Tapi apa yang kita bicarakan sebelumnya harus dirahasiakan. Kalau enggak, aku juga punya cara untuk membuatmu lenyap. Sepakat? Anakku sudah gak ada. Sekarang ibuku juga. Seluruh hidupku sudah hancur. Apa pentingnya hidup ini? Aku lebih baik mati saja. Lalu mungkin di kehidupan lain aku bisa bersama mereka lagi. Bukankah itu Yuna? Gimana bisa dia berakhir begini? Apa kehilangan anaknya sangat membuatnya terguncang? Lepaskan aku. Dia nggak seperti itu. Dia menanggung perbuatan orang lain. Siapa kamu mengganggu Yuna? Bibi Lana. Apa kamu pantas dapat putriku? Kamu berjanji menikahinya. Jangan hentikan aku, biarkan aku mati. Yuna, apa kamu nggak mengenaliku? Lihat baik-baik. Kamu yang mengirim bayiku. Iya, itu aku. Gimana kamu berakhir seperti ini? Itu semua karena keserakahanku. Aku seperti ini. Aku minta maaf, Yuna. Sebenarnya, bayi yang kamu lahirkan gak mati. Seseorang membayar untuk membeli bayimu. Hah? Anakku gak mati? Lalu di mana dia? Aku juga gak tahu. Mereka kasih aku 500 juta. Aku gak bisa menolaknya. Aku benar-benar minta maaf. Melihatmu hari ini, mungkin takdir sudah mengirimku untuk kasih kebenaran, untuk menebus dosaku.
Kamu benar-benar menghancurkan hidupku. Aku minta maaf, aku berharap ampunanmu. Aku cuma mau merebus apa yang sudah aku buat. Yuna, kalau kamu mau mencari anakmu, kamu bisa melihat tanda lahirnya, cari dengan petunjuk itu. Tanda lahirnya berbentuk bunga plum, kan? Iya. Enak sekali. Dev pasti anakku. Halo. Bibi, ini Dev. Papa nggak izinkan aku mengganggumu, tapi aku merindukanmu. Jadi aku diam-diam kabur untuk menemuimu. Baiklah, aku akan menjemputmu. Baiklah. Surga, kamu banyak sekali permainkan aku. Kumohon, tolong aku sekali saja. Aku baru saja lihat dia pergi. Mungkin dia mau mengurus pembayarannya. Dev, Bibi, aku bawakan uang dan pakaian. Ayo kita kabur bersama. Aku mau tinggal denganmu selamanya. Dev. Bibi Yuna, kenapa kamu menangis? Apa kamu rindu seseorang seperti aku rindu Mama? Bibi rindu ibu Bibi dan rindu anak Bibi. Bibi akan bawa kamu melakukan tes. Saat hasilnya keluar, Bibi akan belikan kamu makanan enak, oke? Baiklah. Tunggu 2 jam, hasilnya akan segera keluar. Baiklah, terima kasih. Nona Yuna, hasil tes DNA-nya sudah siap. Kamu dan Dev Yuna, apa yang kamu lakukan? menyingkir. Lepaskan aku. Kalau kamu nggak mau lepaskan aku panggil polisi. Pak, tolong lepaskan Nona Yuna. Kalau nggak, aku akan panggil penjaga. Kita suami dan istri, ini masalah keluarga, jangan ikut campur. Lepaskan. Lepaskan. Kamu bajingan kecil. Dev, apa kamu nggak apa-apa? Apa kamu kesakitan? Aku baik-baik saja. Apa kamu terluka? Pak, Dev dan Nona Yuna dikonfirmasi adalah ibu dan anak kandung. Aku sekarang curiga kamu mengganggu mereka. Penjaga, ada orang yang buat kekacauan di sini. Tolong ke sini. Suster, apa yang baru saja kamu katakan? Itu benar. Hasilnya 100% benar. Nona Yuna, Dev memang benar adalah anak kandungmu. Jangan bilang kamu bahkan gak mengenali anakmu sendiri. Apa itu mungkin? Terima kasih, suster. Aku sudah mencarinya sejak lama. Terima kasih. Aku sudah mencarinya sejak lama. Terima kasih. Sama-sama, itu memang tugas kami. Bibi Yuna, apa kamu benar-benar mamaku? Dev, iya, aku ibumu. Tanda lahir di tanganmu ini, ibu mengingatnya. Tapi saat melahirkanmu, aku pingsan. Dokter membawamu pergi, lalu mereka bilang bahwa kamu mati. Jadi ibu gak mengenalimu. Aku minta maaf, ibu telat menemukanmu. Aku minta maaf. Mama nggak apa-apa. Mulai sekarang Dev dan Mama nggak akan berpisah lagi. Gak akan berpisah lagi. Nona Yuna, kamu masih mau hasil tes ini? Terima kasih. Gak masalah, cepat dan sebarkan kabar baik ini ke keluargamu. Ibu, apa kamu melihatnya? Melihatku dan Dev kembali bersama, kamu pasti lega. Tapi takdir permainkanku dengan kejam karena Hedilah yang membunuhmu. Jangan khawatir, aku akan buka kebenarannya. Aku gak akan biarkan kematianmu sia-sia. Dev, panggil papamu. Katakan padanya untuk ke rumah sakit. Bilang kalau kamu sedang sakit. Baiklah. Papa, kamu di mana? Aku ada di kantor. Ada apa, Nak? Papa, perutku sakit, jadi aku datang ke rumah sakit. Dokter bilang aku harus menghubungi keluarga. Apa kamu bisa datang? Kamu pergi sendiri lagi. Kalau perutmu sakit, kenapa kamu nggak minta pelayan bawa kamu? Perutku sakit lagi. Aku nggak bisa bicara padamu. Cepat dan datanglah. Mama, aku melakukannya dengan baik. Dev melakukannya dengan pintar. Saat Papa datang dan tahu kebenarannya, jadi kita bertiga akhirnya bisa hidup bersama. Aku minta maaf, Dev. Kita nggak akan pernah hidup bersama. Karena ayahmu adalah pembunuh nenekmu. Dan aku secara nggak langsung buat bibimu mati.
Dev, gimana kamu? Apa yang dokter bilang? Aku baik-baik saja. Dasar nakal, menyelinap dan kabur lagi. Gimana nanti aku menghukummu? Dia nggak kabur. Aku yang bawa dia. Yuna, aku minta maaf atas ibumu. Aku benar-benar minta maaf, tapi itu benar-benar nggak ada hubungannya denganku. Lalu gimana bisa jelaskan soal kancing itu? Aku nggak bisa jelaskan. Tapi aku sudah tanya polisi untuk selidiki. Dan aku harap kamu nggak bawa dendam orang dewasa ke anak kecil. Yakinlah. Nggak peduli alasan apapun, aku nggak akan membunuhmu. Laporan ini, coba lihat dulu. Yuna, lelucon ini nggak lucu sama sekali. Ini bukan lelucon. 5 tahun lalu, aku dibius di Hotel Harlim. Dan setelah semalaman dengan orang asing, aku jadi hamil. Setelah itu, aku masuk penjara. Aku melahirkan anak ini di sana. Saat bangun, aku dikasih tahu bayinya sudah mati. Tapi hari ini, aku bertemu dokter yang membawa bayiku. Dia kasih tahu kalau bayinya nggak mati. Seseorang membelinya, bayar bayinya dengan harga tinggi. Lalu, tanda lahir milik Dev. Aku ingat saat aku melahirkannya. Jadi pikiran pertamaku adalah, Dev mungkin anakku. Jadi aku bawa hasil ini. Gimana mungkin? Hasil tes Sonya secara nyata menunjukkan dia ibu kandung Dev. Dan juga dia mengenali kalung yang tertinggal di malam itu. Maksudmu kalung ini? Ini kalung hadiah ulang tahun dari ibuku. Aku selalu memakainya. Tapi setelah malam 5 tahun lalu, aku nggak bisa menemukannya lagi. Dan untuk laporan Sonya, kami mengikuti tes bersama saat itu. Dia bahkan mencabut rambutku saat itu. Kalau kamu gak percaya padaku, kamu bisa panggil Sonya ke sini. Kita semua bisa melihat langsung dan lakukan tes ulang. Kita lihat siapa ibu kandung Dev. Papa, Bibi Yuna benar-benar mamaku. Kita baru saja melakukan tes DNA. Masalah ini benar-benar penting untukku dan keluarga Hugo. Sangat penting. Aku harus memanggil Sonya ke sini untuk konfirmasi 100%. Gak masalah. Sonya, pergi ke rumah sakit. Yuna, kalau yang kamu bilang benar, aku akan tebus semua. Aku gak butuh kompensasimu. Aku cuma berharap saat kebenarannya datang, kamu setuju satu hal. Apa itu? Aku akan kasih tahu kamu nanti. Baiklah. Saat Sonya sampai di sini, bawa Dev ke ruang sebelah dulu. Ayo. Sonya, kalau kamu berani membohongiku, aku nggak akan memaafkanmu. Hedi, ada apa? Kenapa tiba-tiba panggil aku ke sini? Dev mau adik. Ayah desak kita untuk segera menikah. Jadi aku bawa kamu untuk cek kalau semuanya kelihatan baik. Kita akan ambil akta nikah segera. Aku benar-benar sehat, bukankah Dev bukti yang nyata? Kenapa masih perlu tes lagi? Ayah mau kita lakukan ini. Kalau enggak, kita nggak akan bisa menikah. Baiklah. Tolong letakkan tanganmu di sini. Tes apa lagi yang perlu aku lakukan? Tunggu sebentar. Sonya, ini dari malam itu kamu tinggalkan di kamarku. Apa kamu mengenalnya? Ini benda yang kamu tinggalkan malam itu, masih mengenalinya? Tentu saja. Itu hadiah dari ibuku. Dan sekarang itu dianggap sebagai tanda cinta kan? Kamu yakin ini milikmu? Iya. Hedi, ada apa? Lihat baik-baik. Ini benar milikmu. Apa yang spesial dari kalung ini? Kenapa tiba-tiba dia marah? Apa dia menemukan kebenaran 5 tahun lalu? Enggak, aku nggak bisa mengakuinya. Hedi, ada apa denganmu? Coba katakan baik-baik, jangan menakutiku. Bukankah kamu bilang padaku sebelumnya kalau kalung ini dari ibumu, hadiah untukmu? Hal itu sangat berharga. Lalu kenapa saat aku menukarnya dengan satu yang mirip, kamu nggak bisa mengenalinya? Aku cuma nggak teliti. Hedi, kamu meragukanku cuma karena kalung cuma itu. Jangan lupa, aku ibu Dev. Dev dan aku punya bukti laporannya. Kamu masih berani bilang begitu? Kalau kamu nggak menyukaiku, kamu nggak mau menikahiku, kamu bisa bilang saja, aku bisa pergi. Kamu nggak perlu menyiksaku begini. Pak Hedi, hasil tesnya sudah siap. Bu Sonya dan Dev nggak punya hubungan kandung. Kamu dengar itu? Kamu bukan ibu Dev, dan wanita dari malam itu bukan kamu. Sonya, kamu bohong padaku selama ini. Apa kamu sudah puas?
Bosan hidup? Hedi, apa seseorang kasih tahu kamu apa wanita itu Yuna? Apa yang dia katakan padamu? Wanita itu dia benar-benar pembohong. Kata-kata yang gak ada yang bisa dipercaya. Aku nggak pernah sebut Yuna. Kamu yang bawa-bawa dia duluan. Apa kamu sudah tahu kalau 5 tahun lalu wanita malam itu adalah dia? Aku nggak begitu. Itu cuma karena Yuna tiba-tiba muncul. Dia mau masuk ke keluargamu, menjadi Bahkan istrimu. saat ini, kamu masih limpahkan kesalahan ke Yuna. Bukankah begitu? Sonya, Dev dan aku selesai melakukan tes. Hasil tesmu cuma bukti tambahan. Itu nggak ada artinya. Gak peduli apapun katamu. Kamu pembunuh. Gak ada yang bisa dipercaya darimu. Hedi, percayalah padaku. Apa wanita ini yang menyuap dokter? Dokternya adalah kepercayaanku. Dia nggak kenal sama sekali dengan Yuna. Sonya, aku kasih kamu 2 pilihan. Coba, kasih tahu kebenaran soal tahun itu. Atau berlutut dan minta maaf. Atau terus berbohong dan mati tanpa dikuburkan. Aku kasih kamu cuma 3 detik. 1, 2. Aku akan bilang 5 tahun lalu itu benar bukan aku. Aku ada di hotel juga malam itu. Saat pagi aku melihat Yuna keluar dari kamarmu. Di saat itu keserakahanku muncul. Jadi aku punya pikiran untuk pura-pura jadi dia. Kumohon tolong maafkan aku. Kalau itu cuma ide yang mendadak, lalu gimana soal obat di gelasku? Dan juga penukaran bayi Yuna? Gimana kamu melakukan itu? Aku sudah kasih kamu 1 kesempatan. Sonya, bersiap habiskan hidupmu di penjara. Hedi, tolong aku mohon padamu. Jangan masukkan aku ke penjara. Aku tahu aku salah. Yere, bawa dia ke kantor polisi dan selidiki semua yang dia lakukan. Jangan, Hedi. Ayo. Hedi. Yuna, aku minta maaf. Aku nggak sadar sebelumnya kalau Sonya pura-pura jadi orang lain. Apa yang kamu mau aku lakukan? Selama aku bisa, aku akan kabulkan. Hedi, sebenarnya sejak kamu bunuh ibuku, aku harus membunuhmu untuk balas dendam. Tapi karena kamu ayah Dev, aku nggak bisa. Di usianya masih kecil kehilangan ayahnya. Jadi, aku mau kamu ke makam ibuku dan sujud padanya ribuan kali. Minta maaf padanya. Aku nggak bunuh Bibi Lana. Siapapun yang melakukannya, polisi pasti menemukannya. Aku akan pergi ke makam Bibi Lana dan sujud untuk akui kesalahan. Aku nggak mau dengar alasanmu. Saat kamu ke makam ibuku, aku mau melihatnya sendiri. Dan juga, aku mau membawa Dev pulang denganku selama 3 hari. Selama 3 hari aku akan kembalikan padamu. Setelahnya, aku nggak akan lihat dia lagi. Dev butuh ibu. Hedi, kamu nggak mungkin menikahiku kan? Antara kita ada kehidupan yang bertolak belakang. Apa kamu mau Dev menjadi anak tanpa ibu? Kalau masalah kakek, aku yang akan bicara padanya. Hedi, apa kamu gila? Hati nuraniku nggak izinkan aku begitu. Dan juga, aku nggak akan menikahi keluarga Hugo. Bahkan untuk Dev. Enggak. Bahkan untuk Dev. Enggak. Dev, kita pulang. Baiklah, Papa ikut dengan kita. Papa masih ada urusan, cuma Ibu dan Dev yang pulang. Baiklah. Pak Hedi, kita akan pergi. Mama kenapa nggak makan? Aku nggak lapar. Dev, kamu makan saja ya. Kalau Mama nggak makan, aku juga nggak makan. Baiklah, Mama akan makan dengan Dev. Yeay. Makan. Dev, ini saat terakhir Mama bisa bersamamu. Kalau ayahmu nggak bunuh ibuku, aku akan kasih tahu dia kebenaran soal kejadian 5 tahun lalu. Tapi, semua itu nggak ada artinya lagi. Aku nggak bisa lupakan 2 orang itu dan masuk ke kehidupan Hugo, menjadi ibu yang sah. Mama, apa kamu nggak bahagia? Kelihatannya matamu ingin menangis. Enggak, Mama cuma kepanasan saat makan somai. Biar aku tiup untukmu. Saat kamu kembali ke keluarga Hugo, hiduplah dengan baik. Ibu akan selalu melihatmu dari jauh sampai kamu tumbuh dewasa. Dev, Ibu mau periksa pintu depan. Baiklah. Kenapa kamu? Lepaskan aku. Tolong.
Suami Bibi Zara bius Mama sampai pingsan dan mau bawa dia pergi. Papa, kesini dan selamatkan Kamu dia. bajingan kecil. Jadi kamu di sini juga. Dev, tunggu sebentar. Ayah segera ke sana. Baiklah. Baru-baru ini, Ketua Grup Hugo, Hedi, umumkan ke publik kalau dia batalkan pertunangan dengan Sonya dan dinyatakan kalau Sonya seorang penipu, penculik anak dan sudah ditangani polisi. Yuna, kamu sudah bangun? Apa yang kamu lakukan? Menculik itu ilegal. Lepaskan aku sekarang. Oh iya. Kenapa harus aku melepaskanmu? Yuta, apa yang kamu mau? Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan aku. Sonya sudah masuk penjara. Dan kamu tahu Dev itu anak kandungmu sekarang. Selama kamu kasih tahu kebenarannya ke Hedi, kamu bisa masuk ke keluarga Hugo. Kamu kasih tahu ke dia kebenaran soal 5 tahun lalu kan? Mencoba menghancurkanku kan? Aku nggak melakukannya. Aku cuma kasih tahu Hedi kalau Dev itu anakku. Kamu pikir aku percaya omong kosongmu? Kamu wanita, kenapa kalian sangat murahan? Satu demi satu kamu bergantung ke Hedi. Bukankah itu karena dia lebih kaya dariku? Apa yang kamu bicarakan? Aku gila. Kalau kamu nggak kasih tahu dia, kenapa polisi Gimana aku mendatangiku? bisa tahu? Mau kamu melakukannya atau enggak? Sekarang Hedi sudah menemukanku. Dia belajar dari kebenarannya. Jadi aku akan mulai duluan. Aku culik kamu dan anaknya. Yuna, setelah aku dapat uang, kita akan bawa dia dan melarikan diri. Bukankah itu bagus? Pergi. Yuta, aku kasih tahu kamu, aku lebih baik mati daripada hidup bersamamu. Pergi. Yuna, lihat obat ini. Mau apa? Kamu makan satu saja, kamu akan lupa semua memori menyakitkanmu. Makan ini. Yuta, bukankah ini uang yang kamu mau? Aku membawanya. Dev. Kesini sendirian. Kalau aku lihat orang lain, kamu nggak akan melihat anakmu lagi. Dev, Yuta, tolong lepaskan aku, oke? Pikirkan baik-baik. Jangan melawan hati nuranimu dan melakukan ini semua. Apapun yang kamu mau, aku akan kasih. Ini kartu berisi uang triliunan, kodenya adalah 6666. Bawa uang ini dan lepaskan mereka. Kamu pikir aku lepaskan mereka begitu saja? Kamu pikir aku bodoh? Lalu apa maumu? Aku mau kamu berlutut padaku, kamu hancurkan hidupku. Kamu bawa masalah ini, kalau kamu nggak sakiti orang lain, gimana ini semua akan terjadi? Itu benar. 5 tahun lalu aku yang tabrak adikmu. Dan aku yang buat Yuna menanggung semuanya. Tapi aku terpaksa. Hidup istimewamu, kamu punya semuanya yang orang inginkan. Tapi aku... Gimana kamu bisa mengerti seseorang sepertiku merangkak dari bawah satu demi satu? Gimana susahnya itu? Selama 5 tahun Yuna di penjara, aku hidup setiap hari dalam siksaan. Aku mau sekali saja aku punya tempat aman menikahinya, tapi kamu mengacaukan semuanya. Apa maksudmu? Oh, benar, Yuna. Aku membunuh Bibi Lana juga. Aku gak bermaksud dia terlalu rapuh, aku cuma cekik dia dan dia mati. Kamu bunuh ibuku. Hasil otopsi polisi, di bawah kukunya, mereka menemukan jejak manusia, itu milikmu. Dan kancing itu, Sonya mencuirnya kan? Kamu kerjasama dengan dia kan? Yuta, apa kamu ini manusia? Untukmu, aku hancurkan hidupku. Apa kesalahan ibuku? Kenapa kamu bisa membunuhnya? Dia mau buka aibku, kasih tahu Hedi. Dia mau menghancurkanku, dia memaksaku begini. Gak ada yang memaksamu, kamu yang lakukan itu sendiri. Diam! Bukankah kamu mau selamatkan anakmu, berlutut dan minta maaf? Yuta, lepaskan dan bawa uangnya dan aku gak akan panggil polisi. Tapi kalau kamu sakiti Dev, kamu tahu akibatnya. Diam, berlutut atau enggak? Kalau enggak aku bunuh dia. Berlutut, berlutut. Dev, aku minta maaf. Ibu gak bisa bersamamu. Tapi kamu harus ingat, Ibu mencintaimu.
sangat mencintaimu. Yuna! Pak Hedi, Nona Yuna jatuh dari gedung itu dan cedera saraf. Meski kami berhasil selamatkan nyawanya, dia masih koma. Untuk kapan dia sadar, kami nggak bisa menentukannya. Aku paham. Untuk pengobatannya, tolong gunakan pengobatan terbaik. Pak Hedi, tolong istirahat saja. Papa, apa Mama akan bangun lagi? Dia akan bangun. Selama kita sabar, dia akan bangun. Kalau begitu aku temani Mama tiap hari. Yuna, kamu harus bangun. Aku hutang banyak padamu. Aku akan habiskan hidupku tanggung semua. Dan juga, aku mencintaimu. Ini rahasianya, aku gak pernah kasih tahu kamu.